sekalian, bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan Google Account ini lebih maksimal. Harapkan apa tadi yang sudah saya presentasikan tuh dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian, dapat digunakan untuk kita berkomunikasi, untuk kita berkolaborasi, sehingga komunikasi kita akan lebih kuat lagi. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat siang Dokter Elvin. Apakah sudah hadir di tempat, Dokter? Sudah, Pak. Ah, baik, perkenalkan Dokter, saya Wahyu dari Deputi Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan. Salam kenal. Iya, salam kenal Dokter. Izin untuk acara bisa kita mulai kah Dok? Atau masih Mangga, ada mangga. persiapan? Oh, Enggak, baik, udah. baik, siap. Izin saya mulai ya Dokter. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua di LND Insight BPJS Ketenagakerjaan. Yang terhormat narasumber kita Dr. Elvin Gunawan, SPKC. Yang kami hormati Bapak, Ibu Direksi, Bapak Ibu Deputi Bidang, Bapak Ibu Kepala Kantor Wilayah, Bapak Ibu Kepala Kantor Cabang, dan seluruh peserta LND Insight yang berbahagia pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara LND Insight siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Uh, Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang turut hadir untuk mengikuti acara LND Insight pada siang hari ini. Nah, LND Insight pada siang hari ini, Deputi Direktur Bidang Learning bekerja sama dengan Employee Assistant Program dari Deputi Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan LND Insight dengan materi membangun positif mindset dalam bekerja. Nah, narasumber kita pada siang hari ini adalah Dr. Elvin Gunawan, SPKJ, selaku psikiater. Mungkin saya bacakan sedikit CV beliau. Beliau ini merupakan doktoral kandidat di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, terus sebagai psikiatris lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan saat ini menjadi seorang psikiater di Rumah Sakit Limiati Bandung, pendiri Mental Hub Indonesia, terus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan, serta kepala program kesehatan dan kesejahteraan di Karir Kelas. Beliau ini juga merupakan konten kreator ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mungkin sudah sering berlalu lalang di ini ya beranda Bapak Ibu di Instagram, di TikTok ataupun bahkan di Facebook ya Bapak Ibu. Uh, Beliau ini konten kreator yang fokus mengenai kontennya mengenai mental health ya, Dokter ya, Dokter Elvin. Betul. Iya. Oke, mungkin Dokter tanpa berpanjang lebar lagi, Dokter, dipersilahkan untuk ini ya dapat memberikan materi dan sharing kepada rekan-rekan semua bagaimana cara untuk membangun positif mindset dalam bekerja menurut pandangan dari Dokter Elvin. Mungkin audio video kami persilahkan Dokter Iya, Elvin. baik. Kasih Kang Wahyu. Makasih Silakan. teman-teman dari BPJS Tenaga Kerja.
Senang banget hari ini bisa sharing suatu isu yang sebenarnya kenapa sih mental health ini menjadi hal yang cukup banyak ya. Company bikin mental health well-being, terus udah gitu juga beberapa instansi rajin banget gembar-gemborin well-being. Tapi ya kadang proses budaya di kantor dan organisasinya sendiri menghambat apa ya, percepatan well-being ini di level tenaga kerja gitu. Dan biasanya teman-teman tenaga kerja nih mulai muncul masalah well-being, gampangnya angka kecelakaan kerjanya meningkat karena fokusnya menjadi turun, angka rawat inap jadi tinggi, angka apa ya, tata laksana untuk penyakit lambung, sakit kepala, migrain, vertigo, itu juga angkanya juga makin tinggi. Kalau klaimnya makin banyak di situ, kayaknya sudah cek ini kayaknya company-nya nggak baik-baik aja gitu ya, karena akhirnya si pembiayaan indirectnya, padahal mungkin stresnya dari depresi, stresnya dari burnout, dari gangguan panik, tapi yang ngebiayain malah jadinya orang lain ya untuk proses berobatnya. Jadi itu cukup banyak yang muncul seperti itu. Saya izin share screen ya. Oke. Hari ini Silakan, kebagian Dokter. ya, hari ini kebagiannya agak ini ya, agak tipe-tipe yang sangat spiritual banget ya, membangun positif mindset dalam bekerja. Nah, sebenarnya boleh nggak sih punya negatif mindset? Boleh banget, karena kalau kita nggak punya negatif mindset juga kita jadi nggak waspada ya. Jadi orang yang selalu percaya hal positif, tapi akhirnya lupa bahwa manusia itu juga ada hal negatifnya. Nah, ini CV saya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kesehatan jiwa ini udah diganti diagnosisnya. Jadi sekarang kalau kita bilang orang yang sehat jiwa adalah orang yang satu, tahu potensi dirinya apa. Jadi kalau nanti Pak Wahyu mau mengembangkan seseorang, dia tuh udah tahu, Pak, saya mah dikasihnya bagian data aja karena saya jago banget nih di analisis data gitu ya. Jangan suruh saya jadi bagian pemasaran, ngurusin berkas-berkas, saya pasti berantakan. Nah, yang kedua, bisa mengatasi tekanan hidup. Jadi kalau kena masalah hidup atau kena stresor itu nggak menye-menye. Jadi dia bisa bounce back dengan cepat dan bilang bahwa ya saya harus bekerja dengan baik. Yang ketiga, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan. Ini yang tantangan di tempat kerja. Banyak orang yang masuk ke tempat kerja, tapi otaknya nggak tahu ada di mana, hatinya nggak tahu ada di mana, tapi hadir gitu ya. Jadi kalau absensi, mau absensi jempol saya jabanin, mau absensi berdasarkan sangat minimal. Lalu udah gitu mampu memberikan kontribusi kepada komunitas. Nah, komunitas ini tentunya komunitas di perusahaannya. Jadi di kantornya tuh dia terlibat secara sosial, dia punya engagement yang baik, dia nggak hanya melihat tempat kerja ini sebagai tempat untuk menghasilkan uang, tapi dia juga mendapatkan apa ya, life meaning di sana sebagai seseorang. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah burnout. Nah, ini burnout adalah sindrom-sindrom awal orang mau gangguan mental sebenarnya. Karena biasanya gejalanya mirip banget sama depresi. Ada kelelahan fisik, ada kelelahan emosional. Nah, yang kelelahan emosional ini gampang. Biasanya kelihatannya jadi senggol bacok. Momen-momen PMS itu menjadi momen-momen yang mengerikan buat orang di kanan, kiri, depan, belakang mejanya. Terus udah gitu kalau misalnya ketemu biasanya warna bajunya sangat-sangat senada, sekarang tiba-tiba berubah menjadi monokrom, bukan karena minimalis ya, karena semua bajunya udah nggak tahu pakai baju apa lagi. Terus udah gitu baperan mulu, dikit-dikit protes, berarti udah harus dicek, jangan-jangan mentalnya nggak stabil gitu. Jadi punya teman kerja yang kritis tentunya menyenangkan ya. Tapi kalau menjadi kritikus juga kan bikin orang lain stres gitu loh. Jadi nanti harus mulai dicek juga. Jangan sampai kita rajin mengkritik, tapi kalau disuruh bikin solusi juga nggak dikerjain juga gitu ya. Terus kelelahan fisik dan mental, ini coba nanti dicek. Kalau di BPJS Tenaga Kerja rajin banget bikin rapat koordinasi setelah jam pulang. Kayaknya harus dieliminir ya. Jadi sekarang harus memberdayakan, dimulai well-being-nya dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sudah lewat jam 6 udah nggak ada lagi WA. Dengan alasan, maaf ya takut lupa bacanya besok juga nggak apa-apa. Tapi laporannya jam 7 udah ada di meja saya ya. Ya tetap aja harus dikerjain di malam hari gitu. Karena tenaga kerja yang sehat tentunya harus punya keluarga yang sehat juga. Gitu. Kalau misalnya berangkat kerja mukanya udah dibautin sama istri kan udah nggak ada semangat lagi ya. Pulang udah kayak bingung. Pulang mampir dulu atau langsung pulang? Langsung pulang ada masalah dunia, nggak pulang makin besar lagi masalahnya. Jadi sudah mulai harus dipikirin. Dan yang terakhir perasaan diri yang rendah. Ini 5 pilar dari psikologi yang sehat. Yang pertama biologisnya harus sehat. Nanti teman-teman tenaga kerjaan harus bikin survei.
IMT atau BMI sebelum masuk BPJS Ketenagakerjaan sama sesudah berada di BPJS Ketenagakerjaan tambah obes atau tambah malnutrisi. Jadi kalau ternyata berat badannya naik sangat signifikan, artinya nggak sehat juga. Kalau yang masuk badannya six pack sekarang udah beda 2 tahun, udah kayak one sack semen gitu ya, sudah mulai harus bertobat dan diet. Jadi kalau nanti dilihat ternyata proses cemilannya kalau rapat masih gorengan gitu ya. Sekarang udah diganti sama kulub-kuluban. Jadi nanti kalau makan siangnya masih ada prasmanan yang double karbo, udah diganti sekarang sama urap-urapan ya. Jadi udah nggak ada lagi makanan high sugar sama high tepung-tepungan karena itu bikin obesitas dan itu mempercepat terjadinya depresi. Lalu masalah sensasi fisik, kalau misalnya udah ada masalah lambung atau udah stres dan berdampak ke GERD gitu ya, udah mulai menyadari kayaknya saya perlu bantuan. Kalau wangi-wangi ruangan-ruangan tertentu udah wanginya minyak angin, besok minyak kapak, besok minyak gosok, besok minyak kayu putih, besoknya minyak telon, itu yang bawa-bawa wangi-wangian sajen seperti itu sudah harus pergi ke dokter coba cek, jangan-jangan apakah chronic pain ini dari depresi atau dari ya memang salah duduk, ergonomis atau enggak. Lalu tetap berada 100% di tempat kerja. Nah, masalah kognitif ini masalah yang penting. Kenapa? Karena kalau tadi dibilang mindset, maka salah satu penyetor utamanya adalah kognitif. Bagaimana punya persepsi yang positif dalam segala masalah, punya pola pikir pembelajaran yang baik, punya kecerdasan ikro yang baik, serta punya kemampuan mengingat yang baik. Lalu belajar terus, serta punya fase tumbuh kembang yang baik. Punya kepribadian yang terus terasah, biasanya di level sosial dan personality ini arahnya adalah spiritual well-being. Jadi secara individu dia tahu, dia cukup, dia tahu nilai agamanya dengan baik, dan dia implementasiin dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa orang yang spiritual well-being, inner peace-nya tuh baik. Jadi dia males banget ngomongin orang lain, dia senang melakukan karya, dia senang berkolaborasi, mudah berinteraksi, dan punya motivasi positif. Nah, kalau udah nggak baik-baik aja, kita harus berpikir untuk cari pertolongan. Nah, biasanya apa sih yang menjadi kendala dalam proses mental illness atau masalah negatif thinking atau emosi negatif? Ternyata kemampuan adaptasi. Nah, kemampuan adaptasi ini munculnya dari mana? Munculnya dari barier. Jadi kemampuan dia untuk menerima hal baru, masalah-masalah yang terjadi di level kehidupan tertentu, lalu sumber-sumber daya yang dia miliki untuk terus belajar, untuk mempunyai emosi yang positif, coping mechanism yang baik, perilaku yang positif, itu tentunya akan sangat menentukan bagaimana mental well-being seseorang. Nanti udah mulai dicek ya Mas, apakah masih ada gathering dengan olahraga atau tidak. Atau misalnya setiap 1 jam masih ada program stretching nggak? Jangan-jangan kalau di depan kantor tuh biasanya lebih stres gitu ya. Atau misalnya masalah-masalah budaya di tempat kerja gitu. Capaian kantor boleh sih tinggi, tapi jangan lupa yang ngerjainnya juga harus sehat walafiat gitu ya. Karena kalau Anda nggak sehat, customer Anda pasti nggak sehat deh gitu. Aku yakin banget karena mukanya udah sempet, gayanya udah selangit, mukanya udah judes banget, boro-boro customernya mau berbahagia. Mungkin kalau datangin sama Bapak udah berdoa aja. Ngomong ke satpam nanti kalau dari BPJS datang bilangin ya saya lagi rapat, besoknya lagi kunjungan ke luar negeri, besoknya kunjungan luar kota, besoknya kunjungan lintas desa. Sehingga akhirnya Anda menjadi orang yang sulit sekali untuk menemui orang lain gitu ya. Nah, ini adalah prevalence untuk orang mengalami stres atau enggak. Teman-teman bisa lihat bahwa di Indonesia itu prevalensi burnout itu tinggi. Ini data di tahun 2024 baru. Jadi kalau misalnya kita lihat, orang Indonesia tuh sebanding sama Singapura untuk stresnya. Nggak jauh beda sama Filipina, tapi kalau sama Filipina, ya ampun negaranya juga begitu, harusnya kita merasa, loh kok sama Filipina aja kita mirip-mirip nih, gitu ya, secara persentase dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat ternyata Gen Z ini di tempat kerja juga stres gitu. Kadang kalau saya ketemu pasien Gen Z tuh kasihan di rumah udah terbuli, di kantor seringkali di stigma gitu ya. Jadi kayaknya hidup mereka tuh dimanapun salah gitu. Yang nggak salah tuh kayak cuma napas di depan baby boomer dan Gen X yang menstigma mereka juga kayaknya udah salah lagi gitu. Jadi kadang kasihan sih kalau ketemu mereka tuh mereka effort setengah mati tapi ternyata tidak dihargai atau ternyata pekerjaan memang targetnya lagi tinggi-tingginya tapi apresiasi juga sangat terbatas gitu. Jangan sampai company-nya dapat penghargaan
tapi anak buahnya cuma butuh penghargaan tidur aja gitu ya, jangan sampai. Jadi kalau bosnya nerima penghargaan tuh anak buahnya harusnya bersukacita dan damai sejahtera kayak, aduh puji Tuhan banget kerja kita nggak sia-sia. Tapi ini malah bikin anak buahnya, aduh udah ini apa lagi ya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ini ternyata yang bikin stres di tempat kerja, dan orang yang paling stres di tempat kerja adalah orang yang ada di middle management ternyata. Kenapa? Ya mungkin kalau aku menyadari kalau dari bawah dimarahin, dari atas dituntut, yang kasihan siapa? Kalau fenomena burger yang kasihan ya daging yang di tengah. Dapat gaji setengah dari yang atas tapi dimarahin orang paling banyak gitu ya. Kalau yang di bawah tuh kan ya udah kasta sudra mah menerima aja. Yang kasihan tuh yang di tengah-tengah tuh. Cuma bisanya menerima, iya nanti saya sampaikan, iya nanti saya rapatkan. Nyampe atas kan ya udah kamu yang selesain, ini hasil keputusan rapat, kamu yang kasih tahu ke anak buah, dimarahin lagi, dikiranya berkonspirasi. Dia mah kalau udah di atas nggak peduli sama kita, dulu waktu di bawah aja, salah lagi. Jadi ya memang mungkin si middle management dan lower management ini adalah orang-orang yang tertindas dan terzolimi gitu ya. Nah terus ternyata makin panjang jam kerjanya itu bikin stres. Jadi jam kerja yang ideal itu di bawah 40 jam per minggu. Dikurangin Sabtu Minggu ya, jadi mungkin 8 jam masih oke lah untuk misalnya orang bekerja selama seminggu. Jadi kalau masih ada rapat, malam masih harus kerjain laporan, besok tiba-tiba glowing, muka-muka pegawai di BPJS Tenaga Kerja tuh glowing-glowingnya udah mulai berkurang, mau perawatan apapun gak ada hasilnya, kantong mata makin melebar, jadi harus sudah tahu jangan-jangan ini karena masalah jam kerja. Gitu. Dan ternyata banyak yang berharap kalau bekerja itu bisa di from home gitu ya. Nah, dampaknya apa sih? Ternyata ini dampaknya. Kalau dia tidak sampai sakit, artinya kita bisa lihat bahwa dampak dari masalah ini adalah ketidakhadiran secara penuh. Jadi kalau kita bilang dia hadir nih di tempat kerja, dia muncul nih, dia ada nih, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Nah, itu harus sudah mulai hati-hati ya, gitu. Jadi jangan sampai ada masalah yang muncul, terus begitu kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa menegur karena nggak enak, aduh kasihan ya dia juga lagi ada masalah di rumah tangga. Ya tetap aja kan, mau masalah di rumah tangga, mau masalah dimanapun, Anda tetap harus profesional karena Anda dibayar untuk itu. Gitu. Jadi kadang unplanned miss workday ini adalah sesuatu yang merugikan buat company. Gitu ya. Lalu pertanyaannya, ini ya biasanya yang disalahin zaman now, boro-boro di tempat kerja mau positif mindset, kalau misalnya keluarnya adalah bos yang toksik. Atau ini sering banget ya dibilangnya triad personality, atau ini kayaknya bos gue narcissistic personality deh. Padahal ngobrol juga nggak pernah gitu ya, cuman gara-gara gosip bikin rangkuman bahwa bosnya narcissistic personality. Jadi ternyata 84% tenaga kerja itu bilang, kalau punya leader yang nggak baik atau leader yang bikin stres, itu menghasilkan stres yang tidak dibutuhkan. Gitu. Jadi hati-hati, kita mesti lihat juga kalau udah di level lower management atau di level middle management, apalagi kalau udah di level BOD, di level top management, kayaknya harus sudah mulai memikirkan kalau saya membuat kebijakan tertentu, apakah membawa hal yang baik atau enggak. Karena sekali Anda melakukan kebijakan yang salah, maka yang menanggung semua resiko itu adalah semua institusi, semua anggota institusinya. Dan itu akan menyebabkan stres-stres yang sebenarnya tidak diperlukan di company. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, nah gimana sih caranya punya mental yang sehat? Yang pertama, fisiknya juga harus sehat. Jadi dia harus punya lingkungan yang baik. Coba sekarang yang lagi duduk di kantor, coba rasain kursinya masih ergonomis atau enggak. Atau kayaknya kursi ini udah turun-temurun, busanya juga udah sama kerasnya sama kayunya. Udah gitu kalau duduk juga rasanya udah kriat-kriat. Udah gitu juga AC-nya udah lembab, AC-nya udah panas, terus plafonnya juga udah mulai banyak jamur, berarti lingkungannya mesti diperbaiki. Yang kedua adalah kebutuhan gizi. Jadi gizinya juga harus cukup, gizinya juga harus baik, konsumsinya juga harus sehat. Lalu tempat kerjanya harus nyaman dari polusi udara, polusi debu, dan polusi-polusi yang tidak dibutuhkan. Lalu kebugaran fisik yang baik dimulai dengan olahraga.
Lalu secara mental seperti apa sih? Ternyata mental itu dibentuk dari kognitif dan emosional yang stabil dan hubungan sosial yang baik. Jadi, ketika fisiknya baik, maka dia punya rasa aman, dia bisa memenuhi kebutuhan biologisnya dengan baik. Kalau mentalnya baik, dia bisa membangun attachment yang secure. Udah gitu dia juga bisa menjaga kognitifnya positif dan dia punya level sosial yang baik. Ini adalah cara membangun workplace well-being, dimulai dari kita sendiri, dilanjutkan kepada tim kita dan organisasi yang sehat. Harapannya roda well-being ini bisa berjalan terus. Nah, bagaimana kalau kita bisa positif? Kita harus belajar untuk mengekspresikan segala sesuatunya dengan baik. Stres di tempat kerja itu dimulai dari 11 item ini. Jadi teman-teman boleh lihat di divisinya masing-masing. Apakah memang ada kekerasan nggak di tempat kerja, work-life balance-nya tercapai atau enggak? Itu Yang yang pertemuan ketiga di ini ya Dinda. Taruh sini lagi ya Dinda. Oke. Bocor ya, mohon maaf. Iya. Nggak apa-apa. Yang faktor stres di tempat kerja ini bisa dilihat nanti 11 item ini. Nanti kalau ada ternyata lebih dari 4, boleh tolong disampaikan ke HRD-nya supaya mendapatkan perbaikan. Biasanya yang bikin capek banget adalah masalah personal problem yang tidak selesai, politik kantor, ganti-ganti teknologi, baru sebulan, besoknya udah pelatihan lagi yang baru, besoknya udah ganti lagi teknologinya. Terus udah gitu karir yang nggak jelas, ekspektasi yang terlalu tinggi, terus juga intensitas kerja dan jam kerja yang berkepanjangan. Ini juga menjadi isu di tempat kerja, biasanya proses lintas generasi ini akan sangat mempengaruhi cara komunikasi dan cara berkoordinasi. Moga-moga ini bisa diatasin dengan baik di BPJS Tenaga Kerja, karena kalau enggak, akhirnya menjadi masalah-masalah yang meruncing akibat perbedaan persepsi dan perbedaan pola pikir. Ini Employee Wellbeing Matrix biasanya aku lakuin kalau misalnya melakukan assessment budaya kantor. Jadi apakah programnya dijalankan atau enggak, komunikasinya ada atau enggak, karena kadang bikin pelatihan seperti ini tapi cuma sebagai pelatihan aja atau sebagai seminar aja. Ternyata balik lagi budaya kantornya nggak berubah, hal yang dikomplainin nggak berubah, lalu hal-hal lain yang harusnya mulai diadaptasiin nggak berubah, sehingga akhirnya ya program well-being cuma jadi program edukasi aja. Pernah tahu ada yang namanya well-being tapi nggak ada apa-apa. Nah, yang nomor 6 ini sebenarnya penting banget. Ada yang bilang kerja itu dengan passion, betul. Tapi kerja itu butuh financial stable. Jadi nggak bisa tenaga kerja dibilang suruh aktualisasi diri dan bekerja dengan baik kalau apresiasinya juga tidak berjalan dengan baik. Walaupun memang betul apresiasi itu sifatnya subjektif, tapi moga-moga sekarang udah bisa dikonkretkan tidak hanya ucapan terima kasih atau plakat, tapi ada juga sesuatu yang membuat mereka merasa ketika melakukan sesuatu itu ada nilai ekonominya. Ini adalah pola kepribadian yang sangat akan menentukan bagaimana jalannya perusahaan. Kita sebut ada yang namanya echelon upper theory. Jadi kalau kita lihat kepribadian itu di level tertentu yang sehat dan mature akan menyebabkan proses kepemimpinan yang konstruktif. Proses kepemimpinan yang konstruktif tentunya akan membuat value-value hidup tenaga kerjanya yang berada di bawahnya itu bisa lebih positif. Kenapa? Karena dia punya karisma, dia menjaga etik, dia bertanggung jawab, dia bisa melayani dan mau mendengarkan, dia punya value hidup yang bisa dijadikan contoh, sehingga orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan dia merasa bangkit atau merasa punya kesempatan sekolah secara psikologis dan secara kognitif. Masalahnya, kalau orang ini ternyata sangat minimal di kantor dan mulai muncul kepada leadership dengan dark triad personality, ini akan menjadi hal yang merugikan sekali. Mungkin secara output akan tercapai. Kenapa? Karena orang ini nggak peduli dengan orang lain, pokoknya target saya harus tercapai. Mau orangnya dipecut, mau orangnya ditarik, mau orangnya diapain, ataupun mengadu domba, semuanya harus tercapai. Makanya ketika dia tinggalkan, yang terjadi adalah perpecahan yang sudah ada dan yang dibina dari awal mula. Biasanya supervisinya sifatnya abusive, karismatiknya juga manipulatif, atau justru kepribadian kepemimpinan yang ya udahlah, yang penting jalan aja, yang penting targetnya tercapai, entah caranya seperti apa. Atau tipe-tipe yang sosiopat, jadi biasanya kalau ke atas menjilat setengah mati, tapi kalau ke bawah kejamnya setengah mati gitu ya. Dan ini semua biasanya berdampak terhadap jalannya roda organisasi.
Ini moga-moga kita bisa lihat orang-orang yang memang seimbang adalah orang yang mampu menikmati hidup, tapi juga punya batasan untuk melihat kalau hidup kita ini bertanggung jawab juga untuk hidup orang lain gitu ya. Ini adalah item-item yang kita perlu lihat di tempat kerja. 10 item ini mungkin bisa dibagikan ke teman-teman, lalu dilakukan apakah di divisi saya proses pengambilan keputusannya baik. Apakah interaksi di tempat kerja saya baik atau enggak. Jadi mereka suruh kasih skor dari 0 sampai 10, dirangkum oleh teman-teman HRD, lalu dibuatkan asupan-asupan atau masukan-masukan buat masing-masing divisinya. Kenapa? Karena ini adalah yang biasanya terjadi kalau masuk kuliah atau masuk tempat kerja atau masuk pembelajaran semuanya happy. Tapi mulai muncul konflik, udah mulai muncul masalah, udah mulai capek, emosinya udah mulai lelah karena udah mulai muncul kritik, defensif, saling membandingkan, merasa terabaikan, dan sampai satu titik dia mengisolasi diri dari teman-temannya di kantor. Nah ini faktor individualnya, aku nggak tahu apakah di BPJS Tenaga Kerja ketika masuk ada profiling nggak secara blueprint orangnya itu seperti apa sih? Kira-kira orang ini mau dikembanginnya di area mana sih? Kalau memang ada, itu akan sangat baik untuk dilihat dan kita bisa tahu bagaimana dia bisa meningkatkan self-awareness-nya dan dia bisa melihat personality orang-orang di sekitarnya sehingga akhirnya capaiannya mau seperti apa. Ini adalah kebutuhan setiap orang, jadi mungkin setiap kita harus melihat kalau kita memacu self-aktualisasi, tapi kita juga nggak punya self-esteem, kita nggak merasa dicintain, kita nggak tahu rumah tempat kita pulang di mana, kita nggak punya kebutuhan fisiologis yang baik, maka sepertinya akan sangat sulit dan akhirnya menjadi mudah rapuh. Jadi memang teori ini tidak pernah lekang oleh zaman, jadi orang yang bisa mengaktualisasi diri dengan baik adalah orang yang sudah selesai dengan rasa amannya baik secara emosional, ataupun secara fisik atau konkret. Ini adalah hal-hal yang biasanya aku bilang kalau udah muncul hal-hal seperti ini tuh biasanya pikirannya juga udah melelahkan, emosinya melelahkan, dan biasanya udah ada gangguan. Orang-orang yang punya jiwa self-sabotage. Jadi mungkin kalau ketemu, ya udah kamu mah nggak ngerti apa yang aku rasain. Dah aku mah emang orangnya kayak gitu. Ih udahlah nggak usah dipaksa lagi. Dah aku mah nggak pengen achieve apa-apa dah gitu. Dah aku mah apa tuh bubuk rengginang di bawah keset welcome, kena angin juga bye-bye gitu ya. Jadi setiap hari, wah pokoknya kalau jualan drama mah dia paling laku merenya gitu. Kalau jualan masalah hidup nggak ada habis-habisnya, kamusnya tuh kayaknya tebal banget kalau untuk masalah. Jadi kalau orang tanya privilege hidupmu apa, masalah hidup gitu ya. Jadi tapi dia nggak pernah belajar dari masalah hidup itu, dia mau dapat apa sih? Dia nggak pernah belajar. Jadi dia akan selalu takut akan kegagalan, meragukan diri sendiri. Kalau orang lain berhasil, dia merasa nggak suka. Tapi kalau misalnya dia berhasil, dia merasa itu adalah hoki, misalnya gitu. Lalu tidak mampu untuk mengontrol, kritik diri terus-menerus, diam di zona nyaman, dan mudah sekali bosan. Nah, gimana caranya kita harus belajar untuk tahu ada model ABC dalam mindset optimis. Yang pertama adalah sedia dengan keterbukaan. Jadi, tahu apa sih namanya hal-hal yang bisa saya coba, hal-hal yang bisa saya eksplorasi, dan tentukan setiap momen tuh satu. Jadi misalnya saya nggak ngerti tentang AI nih, tapi saya rasa di tempat kerja saya suatu saat butuh tentang big data, butuh tentang AI, butuh tentang analisis data. Aku mau nyoba deh satu aja, jangan semuanya dicoba karena akhirnya kita jadi superficial. Terus yang kedua adalah kalau kita mau mencoba, buat keyakinan kalau kita mau mencoba itu dengan baik. Kenapa sih? Kalau BPJS atau bos saya nggak mau ngehargain, nggak apa-apa. Siapa tahu saya keluar dari BPJS, nanti ketemu tempat kerja yang membutuhkan. Lalu tahu konsekuensinya apa, lalu punya optimis yang sangat baik, tapi kalau gagal juga nggak apa-apa, jadi punya kemampuan alternatif pikir yang baik, serta selalu semangat untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, biasanya orang yang positif mindset-nya baik itu kelihatan resilience-nya baik. Kalau ada masalah dia bisa bersyukur dengan cepat, dia bisa melihat itu sebagai tantangan, dia bisa optimis dalam menghadapi masa-masa suram. Jadi kalau punya atasan yang suram gitu ya, dia bisa bilang, nggak apa-apa lah, namanya juga usia, makin banyak yang doain kan makin pendek umurnya. Itu kayak joke yang agak satir, tapi kadang itu menyelamatkan hidup kita gitu ya. Ya udahlah, mungkin dia marah-marah terus di rumah juga lagi ada masalah kali dalam hidupnya. Alhamdulillah kita masih disayang sama suami sama istri kita, mungkin dia lagi nggak baik-baik aja. Kadang optimisme yang sifatnya satir itu pada orang-orang yang toksik itu menyelamatkan jiwa. Dibandingkan kita selalu nanya, kenapa ya orang ini gini, kenapa ya orang itu gitu, pada akhirnya nggak selesai juga. Akhirnya jadi gosip dan akhirnya membuat kita sakit hati. Lalu 4, attitude, dan 5, adaptasi. Tapi kalau pengalaman aku di tempat kerja,
saran aku sih sebenarnya berhenti untuk membuat drama kantor. Yang kedua, berhenti untuk bergosip atau bergibah. Yang ketiga adalah datang ke kantor untuk kerja, udah beres langsung pulang gitu ya. Jadi jangan menyediakan waktu 15 menit tambahan untuk ngobrolin atasan hari ini, untuk ngobrolin teman kerja hari ini. Kenapa? Karena dua orang yang bersatu itu jadi doa, hidup Anda nanti tambah banyak masalah. Gitu. Jadi udah pulang, cari istri, cari suami, cari anak, udah. Jadi datang ke kantor memang benar untuk kerja, untuk produktif, sehingga energinya nggak habis. Kebayang nggak sih kalau kita punya energi negatif tuh capek, marah-marah tuh capek banget. Dan dua orang yang lagi marah-marah itu suatu kemurkaan. Besok ketemu orang itu tambah bete, tambah kesel. Akhirnya yang diributin bukan produktivitas dan masalah yang muncul di tempat kerja, tapi orang-orangnya aja. Gitu ya. Jadi harus sudah mulai melihat dengan baik. Harus punya subjektif well-being yang baik, punya integritas, tetap harus punya. Orang yang subjektif well-being-nya baik pasti menjaga nilai-nilai hidupnya dengan baik, lalu punya personality yang lebih baik, dan kita bisa lihat secara output, secara sosialnya dia akan menjadi orang yang sangat positif dimanapun dia berada. Gitu ya. Dan ini caranya, jadi harus sudah mulai ngeprint ini, lalu dilihat sendiri, kalau di level yang bisa dilakuin sama kantor apa? Yang prevensi. Dilakukan secara universal, selektif topiknya, diindikasikan untuk meningkatkan pencapaian kerja. Tapi untuk treatment, kalau udah tahu nggak baik-baik aja, nggak usah nunggu di refer sama atasan. Pergi sendiri, kita semua tuh udah orang dewasa yang punya KTP. Jadi pergi sendiri daripada hidup Anda malah menyulitkan orang lain. Bahayanya orang dengan masalah mental, cukup satu orang yang punya masalah mental, satu kantor pasti bermasalah. Karena hari ini dia nangis, besok dia teriak-teriak, besok dia marah-marah, besok dia nggak ngerjain tugasnya dengan baik. Jadi kalau udah kerasa, hidup aku kok nggak baik-baik aja ya. Masuk pintu kantor cabang aja kayaknya udah mau nangis. Udah gitu nginget nama atasan aja udah kayak mimpi buruk gitu ya. Jadi kalau udah ketemu-ketemu yang kayak gitu, berobat. Lalu memaintain dengan baik, dan pada akhirnya promosi itu dibentuk dari meningkatkan kompetensi diri, punya resilience yang baik, punya dukungan suportif yang baik, dan saling meningkatkan kemampuan terus-menerus. Ini adalah aktivitas-aktivitas bisa lakukan. Yang pertama, secara diri sendiri kita harus bisa menenangkan diri kita, belajar untuk mengontrol emosi dan perilaku. Batasin sharing di tempat yang tidak tepat, contohnya di Instagram story. Percayalah, close friend-nya Anda pasti ada cepu di dalamnya. Jadi jangan pernah sharing kayak gitu, pakai second account lah, mau pakai close friend lah. Di dalamnya tuh akan ada orang-orang yang mungkin Anda kira teman, taunya bukan. Tiba-tiba malah jadi kesel, malah jadi keributan yang nggak diperluin. Lalu lakuin actionnya hal-hal yang baik setiap hari, punya strategi hidup yang baik. Kalau merasa kurangnya problem solving, beli bukunya, ikut course-nya. Lalu siapkan positif-positif pilihan lain yang memungkinkan, lalu belajar untuk mencari pendukung yang positif. Nah, ini jangan lupa juga dalam positif mindset perlu body yang sehat. Nah, berapa banyak yang masih olahraga 150 menit seminggu. Jadi kalau olahraganya cuma olahraga gigi gitu ya. Terus olahraga bibir, olahraga lidahnya. Berarti sekarang sudah mulai harus bertobat. Olahraga aktif ya, secara aerobik. Artinya harus di luar ruangan 45 menit sehari. Terus jangan lupa latih massa otot supaya jangan sampai ketika pensiun dari BPJS Tenaga Kerja, badan udah jompo, udah renta, massa otot udah nggak ada, tiba-tiba udah osteoporosis, jalan dikit sakit punggung, jongkok dikit sakit lutut gitu ya. Jadi belajar dari sekarang mumpung untuk yang perempuan belum menopause. Lakukan office stretching, dilakukan setiap 30 menit sekali. Itu ya, jadi hati-hati, ternyata duduk dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 12 jam sehari, itu sering banget bikin perut jadi buncit. Jadi kalau yang sekarang perutnya udah makin baju, duduk udah nggak bisa lihat pangkal paha, mulai besok stretching. Kalau merasa jantungnya juga udah nggak fit, lalu apalagi minumnya udah jarang minum air putih atau air mineral, lebih banyak minumnya kopi, teh, atau kopi-kopi kekinian, kopi saset gitunya, udah mulai bertobat, ayeuna. Terus udah gitu, kesehatan-kesehatan yang lain-lainnya perlu diperhatikan juga. Nah, asupan gizi coba tolong yang masih ada makanan-makanan seperti ini lebih cepat habis di depan kantor. Coba mulai sekarang, besok siapin mang-mang tukang bajigur. Jadi kalau mau makan, lagi konsumsi rapat, kulup-kuluban. Mulai dari singkong kulup, udah gitu pisang dikukus.
makanannya juga buah gitu ya. Kalau bisa kalau lagi kesel banget jangan makannya cake, makannya bengkoang, makannya timun, kan itu minim kalori. Jadi kalau misalnya lagi makan kayak gitu nggak apa-apa, semakannya sekilo, makan itu sekilo kan nggak nambah kalori dalam jumlah signifikan kan. Tapi biasanya pasti nyarinya cake, nah gitu. Kalau ibu-ibu biasanya ngebaso gitu kan, urang keukeuh ya, ayo kita makan nu hasem nu lada gitu kan, biasanya gitu. Jadi kalau masih ada sarapan-sarapan seperti ini di depan kantor Anda, berarti kondisi mental di kantor Anda mungkin tidak baik-baik aja. Gitu ya. Karena seumur hidup aku jadi psikiater ya, nggak pernah kayaknya aku ketemu orang yang lagi stres nyarinya salad gitu, kayaknya nggak pernah. Reka mana tersetres teh, rek nyari salad heula deh jeung lotek jigana nggak pernah gitu ya. Pasti nyarinya kalau nggak bakso mah carinya cake, lamun aku mah lagi kesel nyarinya cimol, nyarinya cilok, mulai dari cimol bonjot dan beraneka ragam gitu ya. Jadi sudah mulai harus hati-hati gitu. Dan biasanya kalau makan stres gitu kan nggak pernah ya ada yang mau pakai minyak olive oil gitu ya di banjur tara kol goreng ya udah hitam minyaknya makin enak kan gitu. Jadi makannya makanan-makanan itu udah nggak baik-baik aja buat kita. Nah untuk gula mulai dibatasin maksimal untuk perempuan hanya 6 sendok teh aja. 25 gram. Jadi kalau Anda sudah makan bakso lalu minumnya apapun adalah teh botol sosro, itu sudah lebih dari 20 gram. Jadi sudah mulai bertobat untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sering sekali beli minuman-minuman botol kemasan. Coba dilihat guranya. Untuk bapak-bapak ada kelebihan yaitu 36 gram. Gitu ya. Jadi sudah mulai harus hati-hati. Dan asupan MSG paling banyak maksimal cuman 1 sendok teh sehari. Jadi lamun makan bakso udah moal mungkin ka badanna eta nuangin ajinomotonya aja ke itunya aja udah 1 kilo sendiri. Ketika lagi bikin yamin nambah lagi 1 sendok. Jadi udah tidak mungkin. Makanya kenapa coba dilihat apakah di BPJS Kesehatan banyak banget hipertensi. Da apapun di Indonesia komo di Sunda, bikin apapun pasti pakai pecin. Bikin sambal aja pakai pecin. Jadi ya nggak mungkin ini teori ini tercukupi dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa lihat lebih dari 1,5 sendok satu hari itu meningkatkan resiko hipertensi. Gitu ya. Jadi coba tolong diperbaiki. Nah ini untuk orang-orang yang sering banget mengkoleksi orang-orang yang nggak baik-baik aja. Udah tahu kabogona ngalilier, udah tahu teman kerjanya tukang ngegosip, udah tahu sering manfaatin orang lain, masih ditemenin. Nanti kalau udah disakit hati, kenapa aku disakit hatiin lagi? Kenapa dia tidak berubah? Ya udah, bukan tugas kita untuk merubah orang lain. Tugas Anda hanya merubah rekening Anda. Jadi jangan sampai ngumpulin orang bermasalah, lalu Anda jadi nggak produktif, Anda yang sering sakit-sakitan, Anda yang kena marah atasan, orang itu tetap melenggang kangkung sampai puncak gitu ya. Jadi mulai mengurangi orang-orang yang perlu disingkirkan dalam hidup. Hidup tuh sudah punya banyak drama dan banyak masalah. Tuhan tuh nggak akan kelewat ngasih masalah dalam hidup kita. Jadi jangan nambah-nambahin lagi masalah dari orang lain gitu ya. Minjemin uang ke orang yang kena pinjol, kena judol, dianya aja udah nggak ada uang buat ngegantiin, udah jelas pasti nggak akan balik itu uang. Jadi nggak usah bikin drama segala sesuatu yang tidak diperlukan lagi. Sesama yang masih jomblo dicurhatin tentang pacarnya, udah tahu ngoleksiinnya pacar yang toksik-toksik, masih didengerin curhat sampai jam 3 pagi. Nanti giliran salah ngomong dikit, kamu nggak ngerti apa yang aku rasain, padahal selama ini Hansipan juga ditemenin terus sampai pagi kan gitu. Jadi udah kalau udah ketemu yang kayak gitu cukup sekali, kalau daigengan 2 kali, nggak usah ditambahin lagi bikin peribahasa terbaru yang ketiga kali gitu ya. Jadi cukupin kalau hidup udah banyak masalah, nggak usah tambah aneh-aneh. Terus positive mindset cuma bisa dibentuk kalau psikologisnya baik. Self-acceptance tuh penting banget. Nggak semua orang tuh harus beauty in the dark gitu ya. Nggak usah glowing in the dark, nggak apa-apa. Yang penting nerima diri sendiri. Jangan kerja capek-capek cuman buat operasi wajah. Ya udah hidung cuma buat selosoran kacamata, ya udah mancung segitu-gitunya, ya udah nggak usah kepikiran. Gaji ngepas, gaya hidup selangit, nanti masalah lagi gitu kan. Jadi terima diri sendiri apa adanya, punya positive relationship yang baik, punya personal growth yang baik, punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup tuh nggak perlu selalu materi ya, kadang ya yang basic perlu lah, punya rumah, punya kendaraan, tapi nggak perlu segala sesuatu tuh harus kelihatan oleh orang lain. Lalu bisa menikmati hidup dengan receh, ketawa dengan mudah gitu ya. Kalau Anda aja udah sulit ketawa dalam hidup, ya berat banget kayaknya hidup itu. Lalu punya otonomi yang jelas, jadi jangan mau disetir orang lain, jangan mau dikontrol orang lain, apalagi dengan alasan cinta lah,
perhatian lah, peduli lah, dan segala macamnya. Perlu social well-being, jadi merasa punya komunitas. Jadi kalau diajak sama temennya, kali-kali mah ikut meren. Sekali 2 kali orang ngajakin, 3 kali kalau bukan anak miliuner nggak akan ada yang ngajak kamu lagi. Jadi jangan bilang nggak ada yang mau sama aku, padahal ya kitanya juga nggak mau kalau diajak. Integrasi sosial yang sehat, berkontribusi, ingat ya. Orang yang positif mindset, orang yang positif mental health-nya itu bisa berkontribusi kepada orang lain. Minimal bayar zakat, berenya itu paling simpel mah gitu. Yang lain-lain kalau punya waktu lebih boleh, minimal berkontribusi buat keluarganya boleh banget gitu. Lalu punya pertumbuhan sosial yang baik. Sehingga pada akhirnya emotional well-being-nya tercapai, hidupnya penuh dengan kebahagiaan, punya rasa puas dalam menjalani tahapan-tahapan hidup, dan punya ketertarikan untuk menjalani hidup dengan positif. Ini perlu di-print, ini susah banget mencari orang seperti ini di tempat kerja. Aku tuh bingung ya kadang sebagai pemilik usaha tuh aku mencari orang yang bekerja dengan dedikasi dan totalitas tuh susah banget. Jadi aku suka bingung, kadang orang bilang cari kerja nih sekarang susah banget, tapi pemberi kerja dan teman-temanku yang memiliki usaha tuh nyari orang yang punya dedikasi untuk bekerja tuh susah banget. Gitu. Jadi makanya agak bingung juga dengan fenomena-fenomena seperti ini, karena ketika dicek life skill-nya juga sangat-sangat rendah. Dan orang ini juga nggak punya wellness yang baik gitu. Jadi kadang ini perlu banget kita tingkatin. Jadi kalau ada yang kurang, di-upgrade ya. Karena hidup itu latihan, nggak ada orang yang terlatih menjadi kaya raya. Semua orang juga perlu usaha gitu ya. Ini kalau mau ngelakuin boleh banget, nanti bisa dikirimin ya Mas Wahyu, nanti bisa reportnya dikasih. Kalau teman-teman takut, tulis aja nama inisialnya ya, nanti dibantu untuk dievaluasi. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Elvin. Teman-teman dengerin materinya tadi sambil senyum-senyum, Dok. Alhamdulillah, berarti relate. Iya, menghibur sekali untuk teman-teman semua. Mungkin relate ya dengan apa yang terjadi selama ini di BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada karyawan ya. Tapi aku dikejar-kejar BPJS Tenaga Kerja loh kemarin. Ternyata segalak itu ya timnya. Iya Bu, dokter, kita wajib untuk ini memberikan perlindungan Dok kepada pekerja. Udah aku daftarin loh staff-staffku loh. Mantap. Ya, izin Dokter Elvin, untuk sesi berikutnya kita ada sesi tanya jawab. Mungkin kepada 3 orang penanya dulu ya, Dokter. Kita persilahkan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Nanti kita akan pilih teman-teman yang akan bertanya. Dipersilahkan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi intermezzo nih Mas Wahyu sambil nunggu yang nanya ya. Jadi Baik, waktu aku dikasih tahu sama Ayu ya, Dok ada permintaan dari BPJS Tenaga Kerja. Aku bilang apa yuk? Aku dapat penghargaan gitu sebagai orang yang mendaftarkan nomor 1 dan semuanya. Aku bilang gitu. Enggak Dok, ini permintaan bicara. Oh baiklah, aku kira mau dapat penghargaan dari BPJS Tenaga Kerja. Iya Dok, butuh ini saran dan ini penyemangat dari Dokter Elvin untuk tetap positif dalam bekerja Dok, memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Dok di Indonesia. Oke, silakan teman-teman semua, jika ada yang mau bertanya atau sharing, atau silakan ini ya, Tadi ada yang ngacung langsung ya? Siapa ya? unmute saja. Tadi udah ada yang raise hand sepertinya. Ya. Kalau kepencet lagi, sedih banget kalau kepencet. Aku di ghosting, udah diacung diturunin lagi katanya. Ini ada Mbak Evi dari KPS, mungkin dipersilakan. Mbak Evi. Sebentar nah sudah bisa di-unmute Mbak. Tadi saya lock ininya biar nggak bocor. Silakan. Halo dokter. Halo Bu. Siang saya follower TikTok dokter. Ai. Makasih. Dok, agak sedikit serius nih dok mau tanya. Tadi saya satu-satu banget yang saya ingat dari dokter itu HP kudu nama jam genep parem. Udah eta Bu wajib. Nah, HP kudu nama jam genep parem. Kita tidak kalau ada apa-apa itu menjadi tidak work life balance ya dok ya.
Nah, Nah, betul betul. ini gimana ceritanya, Dok? Kalau misalnya lingkungannya teh tidak mendukung untuk begitu, Dok. Kita harus Ya nggak bagaimana apa-apa. misalnya. Aku Eh, berharap misalnya kalau memang begitu, besok dijitak misalnya. Tugas tuh beres, besok harus sudah presentasi. Nah, menyikapi lingkungan begitu tuh kita harus bagaimana, Dok? Punten, abdi teh di tengah-tengah teh, Dok, yang tadi middle management nuka jepit. Setelah oh, atas bukan jadi tengah-tengah, Dok. Jadi mohon bantuan, Dok, harus bagaimana, oh. iya. Ini biar aman ya Bu, biar aman. Jadi bahasnya di level scientific base. Jadi kalau mau protes, proseslah kepada yang meneliti ya, gini ya. Jadi semua tempat kerja ketika aku melakukan course well-being atau aku bikin tulisan well-being atau membaca penelitian-penelitian well-being, 98% orang yang mentalnya nggak sehat dan produktivitas kantor terganggu ketika satu dituntut untuk multitasking. Jadi moga-moga nggak ada lagi di BPJS Tenaga Kerja, satu orang suruh rapat sampai nyalain 3 tablet. Satu laptop, satu HP, satu tablet gitunya. Belum lagi di komputer, kalau ada komputer jadi opat gitunya. Dan semuanya off cam dari ngerjain laporan gitunya. Nggak ada gitu ya. Moga-moga nggak ada. Kenapa? Karena otak kita memang sistemnya nggak bisa multitasking. Makin multitasking, makin nggak ada makin nggak ada informasi yang ketempelan di otak gitu ya. Itu yang pertama, itu teori kognitif. Yang kedua, waktu tidur yang kurang dan waktu gadget yang berlebihan itu akan menyebabkan masalah di HPA aksis. Dan kalau aksis HPA-nya udah kepencet terus tombolnya, banyak sekali masalah fisik yang muncul. Salah satunya kardiovaskular event. Jadi tinggal dilihat berapa lulusan BPJS Tenaga Kerja yang kena sakit jantung setelah di tempat kerja, baik itu hipertensi, baik itu stroke, baik itu migrain, atau misalnya LBP dan HNP gitu. Jadi udah harus dicek itu. Nah, lalu tadi masalah lain dari HPA aksis adalah masalah inflamasi. 90% menyebabkan obesitas. Jadi makanya tadi saya bilang, coba ngelakuin, nggak usah dilaporin, nggak usah di-report. Kalau di areanya obesitas angkanya meningkat drastis, jangan-jangan munculnya dari stres. Apalagi kalau munculnya di area perut ya Bu. Biasanya visceral fat itu adalah bonus dari stres kronik. Nah, yang terakhir adalah tinggal dilihat BPJS mau nyari tenaga kerja Romusa Rodian atau mau mencari tenaga kerja yang berkualitas. Makanya kalau bisa jam kerja itu efektif. Kadang di kantor banyak ngomongnya, banyak rapat nggak pentingnya, di rumah suruh ngerjain tugasnya. Jadi akhirnya nggak berjalan dengan baik gitu. Nah, itu yang penting sih. Siapa yang memang harus bisa nentuin? Ya tentunya adalah pimpinannya. Karena kalau misalnya kita punya tenaga kerja yang mentalnya nggak baik-baik juga, percuma mau ditambahin tenaga kerjanya juga nggak akan pernah cukup. Orang dia yang bekerja otaknya cuma kepake 50%, 50%-nya buat yang lain-lain kan percuma. Gitu. Jadi kadang titik terakhir orang well-being sehat adalah ketika company menghargai hak manusia itu untuk beristirahat, untuk hidup waras, dan berkeluarga dengan baik. Atur nuhun, Dok. Gitu. Oke, baik. Sudah cukup, Bu Evi? Oke, baik. Terima kasih, Bu Evi dan Dr. Elvin. Ini ada penanya berikutnya. Ada Mbak Monica ya, dari J10. Mungkin boleh ditampilkan ininya, kameranya. Nah, oke, dipersilahkan, Mbak Monica. Wilujeng sonten, Dok Elvin. Yang sonten, Ibu. Senang banget, terima kasih tim LND sudah menghadirkan Dr. Elvin sebagai narasumber karena saya follower lamanya Dr. Elvin. Yes. Katanya teman-teman mau sapa, Dok, tiba-tiba jadi penggemar. Sapa dong, teman-teman. Baik, Dok Elvin tadi kan pendapatnya karena pengalaman pribadi lebih baik setelah kerjanya langsung pulang. Jadi kita dilatih sebagai pekerja yang produktif aja gitu kan. Dulu waktu sekarang saya di Jakarta relate sama pendapatnya dokter karena kondisi Jakarta macet gitu kan. Jadi better langsung ketemu keluarga lah gitu. Tapi dulu ketika saya di Jawa Timur itu tidak relate karena anak kos. Nah, kembali ke pernyataan dokter tadi, pertanyaan saya gimana caranya kita memaintain atau menjaga sosial kita nih, Dok, kehidupan sosial. Apalagi kebetulan saya cewek, tim saya cewek,
jatah kata wanita per hari itu kan 20.000, Dok. Hmm. Cowok 7.000. Kata ahlinya, kalau cewek jatah 20.000 kata per harinya tidak habis, itu bisa jadi uring-uringan, bahkan tidur pun nggak enak gitu, Dok. Nah, itu gimana, Dok? Enggak juga sih Bu, sebenarnya itu cuman ini aja kali pembenaran kalau cewek ngomong jangan marah gitu sebenarnya. Enggak sampai 20.000 juga. Cuman gini loh, ada momen sosial kita tuh memang penting Bu, tapi kehidupan kita tuh kan ada saatnya untuk bertemu dengan diri sendiri ya, supaya bisa growing up sebenarnya. Karena kalau kita terus berinteraksi dengan orang lain, kita tuh ngeluarin energi terus. Jadi makanya kenapa ada momen kayaknya kita tuh perlu kontemplasi, beristirahat, dan mengenal hari ini kita tuh udah ngelakuin apa dan sudah mendapat pembelajaran apa dari hari ini. Dan itu hanya bisa ditemukan dalam kesunyian ketika ngobrol sama diri sendiri. Nah, tadi sebenarnya balik lagi ke hierarki keluarga kita seperti apa, Bu? Siapa yang menjadi nomor satu di tempat kita ya? Misalnya kalau saya mungkin keluarga saya, anak dan suami saya. Jadi apapun yang menjadi alasan untuk menggoyang mereka di nomor satu tuh harus saya pertimbangkan lagi, gitu. Jadi kadang tadi prioritas dan hierarki itu menjadi hal yang penting, Bu, gitu. Nah, bagaimana sekarang kan artinya bagaimana BPJS Tenaga Kerja di kantor tempat Ibu ada ini membudayakan kerja efektif dan efisien. Dan itu semua hanya bisa dibentuk dengan sistem hierarki yang jelas. Siapa mengerjakan apa dan atasannya punya kemampuan untuk menerjemahkan tugas-tugas ini menjadi lebih mudah dimengerti anak buah. Karena ada beberapa tempat kerja yang moga-moga nggak ada di BPJS ya, yang atasannya itu naik karena jalur orang dalam lah, karena misalnya nggak kompeten lah, karena rajin ngejilat kanan kiri lah. Jadi ketika di atas, di menjadi level atasan, mereka nggak tahu juga yang waktu dikerjain di anak buahnya apa dulu, karena dia nyuruh terus. Jadi ketika nyampe di atasan, kerjaannya yang nyuruh-nyuruh doang. Jadi ketika anak buahnya stres, anak buahnya malah lebih stres kalau ngomong sama dia gitu loh, Bu. Jadi kalau misalnya kita, Bu, gimana ya? Ini teh kerjaan Ibu kan suruh bikin reportnya seperti ini. Saya udah pelajarin kayak gini. Kamu kurang baca, coba baca lagi. Kan kita sebagai atasan harus bisa problem solver yang baik gitu. Jadi jangan sampai si kerjaan ini menjadi delay karena atasannya aja nggak ngerti benernya apa yang harus dikerjain gitu loh, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang dinamika di kantor seperti apa. Karena memang harus punya passion minimal 80-100% yang sama. Jadi kalau misalnya setiap orang ngeluarin effort 80-100%, jangan dong tiba-tiba ada orang yang 20% tapi rajinnya kritikal doang. Jadi kalau ditanya, dia adalah cepunya atasan. Kerja kagak, ngelaporin iya, bikin konflik, bikin ribut iya gitu ya. Dan jadi yang kayak gitu-gitu tuh moga-moga udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi ya moga-moga kebutuhan sosialnya sudah cukup di kantor juga, Bu. Karena nggak ada drama yang perlu diceritain di luar kantor. Karena beda ya Bu, kalau waktu aku single kan aku ngomonginnya tuh, ih si cowok iya gantengnya, orang keur di PDKT-an jeung ieu gitunya. Jadi kebutuhan temen tuh memang perlu gitu. Tas iya alus mah, si iya kasep, yang ini ganteng gitu ya. Atau misalnya, tahu nggak si ini gitu. Tapi kalau udah kerja tuh ya, saya merasa beberapa kali setelah saya bekerja juga, saya jadi ngomongin orang yang memang pika keheuleun gitunya, kasarnya mah ya ampun Tuhan, ada manusia model gini gitu ya. Terus saya jadi ngomongin hal yang nggak perlu. Tapi akhirnya saya sekarang udahlah saya pulang aja di jalan nyanyi-nyanyi gogorowokan nyampe rumah juga udah tenang gitu. Daripada saya akhirnya menambah dosa, menambah gibah, dan menyerap lagi ketidaksukaan orang lain sehingga makin menguatkan fakta-fakta saya kan gitu. Gitu semangat ya Bu. Kalau yang perempuan nih memang agak effort karena kita kan kerja sebagai pekerja wanita yang dipandang juga dengan stigma kan gitu. Tapi sebenarnya wanita-wanita kuat ini adalah wanita-wanita yang paling banyak dipekerjakan dan dituntut untuk multitasking. Dengan alasan karena men from Mars and women from Venus. Jadi kamu terlahir dengan multitasking, kerjain dong yang lain-lain gitu. Nah, apalagi kalau kena kutukan single kan, karena single jadi yang pulang udah pulang duluan, karena kamu masih single, maulah kamu bertahan, aku mah udah ada anak. Jadi kasarnya single ini privilege kemalangan gitu ya, udah malang nggak ketemu pasangan-pasangan, disuruh kerja terus, kapan dapat jodohnya kalau di BPJS Tenaga Kerja terus kan gitu. Gitu. Jadi ya mulai harus hati-hati juga sih gitu. Well noted, Dok. Hanupis. Iya, sama-sama Bu. Iya Pak, ini tadi ada yang naik. Ini moga-moga setelah ini nggak tagihan saya naik 2 kali lipat ya Pak. Iya, gimana Bu? Dokter Elvin. Iya. Sip. Oke, terima kasih Mbak Novi untuk mungkin satu pertanyaan lagi, Dokter, dari
Mbak Novi ya, dipersilahkan mungkin satu penanya terakhir. Baik, terima kasih kesempatannya. Maaf, ini kameranya agak loading. Oh, siap, Bu. Maaf ya, terima kasih dokter. Senang sekali dipersilakan untuk bertanya. Dokter, gimana nih pendapat dokter kalau ada pendapat yang bilang stres di tempat kerja itu baik, seperti itu. Bahkan stres itu kayak diciptakan trigger-trigger kecil untuk justru menumbuhkan kreativitas, kayak gitu dok. Jadi justru stres itu dianggap meningkatkan kinerja nih, seperti itu. Apakah dokter setuju dengan pendapat itu atau malah sebaliknya? Terus kalau untuk pemimpin itu sendiri dok, sama kan tadi sama ibunya kebetulan di middle dok. Gimana caranya kita jadi pemimpin yang di satu sisi tetap memperhatikan kesehatan mental karyawan, tapi juga target itu bisa achieve dok kayak gitu. Jadi tetap bisa balance lah antara ngasih target dengan memperhatikan kesehatan mental kayak gitu. Takutnya jadi atasan yang terlalu mikir apa-apa dipikirin jadi berat kayak gitu untuk ngasih suatu beban ke karyawan. Mungkin kayak gitu aja sih dok. Terima kasih dokter. Sama-sama, Bu. Jadi makanya penting untuk punya ini sih Bu, kayak apa, kayak mungkin kalau di itu mah kayak ika-iku ya. Jadi bisa tahu loh orang ini tuh sebenarnya udah punya tupoksi apa. Karena kadang di tempat kerja itu karena kita malas berkonflik dengan anak buah yang agak-agak konslet, jadi akhirnya anak-anak yang baik dan sangat totalitas ini akhirnya jadi ketumpahan kerjaan-kerjaan orang lain terus. Tapi gaji kagak naik-naik, Bu. Orang juga stres kali ya, kerjaan ditambahin gitu ya, kayak beban hidup aja nambah, tapi nggak ada apresiasi yang cukup. Itu tuh sedih banget loh, Bu, ngerjain yang nggak beres-beres, tapi kayaknya rekening ini sehari juga beres gitu. Nah, itu mungkin perlu diobservasi juga. Jadi ini kadang menjadi kendala. Yang kedua adalah memang aku nggak ngerti ya bagaimana sistem monitoring 360 di BPJS Tenaga Kerja, apakah memang orang-orang yang nggak perform ini bisa mendapatkan sanksi yang jelas? Karena kalau nggak itu akan sangat mengganggu roda organisasi. Seakan-akan tadi kalau yang misalnya banyak perlindungan atau banyak pembelaan, cek orang tuanya sakit mah, dia kena mental mah, atau dia suaminya sakit, besok anaknya sakit, besok pacarnya sakit, besok ani-aninya yang sakit, terus aja alasannya sakit, nggak kerja-kerja, tapi ada di kantor. Besoknya nggak berapa lama, Sabtu Minggu kita lihat dia lagi update ke luar negeri, kan kesel ya, yang ngerjain orang lain, yang gajinya juga udah memper-memper karena masih honorer, sementara dia mungkin yang udah tetap, kan kita kayak, ya ampun Tuhan, nasib bener udah jadi honorer, diangkat nasib nggak jelas, di ghosting atasan iya, tapi kerjaan itu selalu menjadi hal yang fakta dan nyata, kan orang kesel. Itu jadi asas keadilan dan asas penyerataan itu adalah hal yang penting di tempat kerja. Jadi kalau dibilang mental health yang baik seperti apa? Kalau tadi ya mungkin kalau ideal banget enggak sih Bu, tapi tiap orang tahu apa yang menjadi tupoksinya dan mengerjakan dengan benar. Gitu. Karena kalau yang apalagi kalau ini ya Bu, saya nggak tahu sih kalau di Indonesia nih seneng banget kan menganut asal yang memang pakai eselon ya, ada kabaknya mah, ada kepala bagiannya mah, ada kepala ininya mah. Nah, kepalanya kalau kepalanya udah error, anak buahnya tuh pasti konslet semua Bu. Nah, kalau itu saya mau rekrut jadi kepala MLM psikiater sama psikolog karena berhasil. Satu yang error di atas, anak buahnya ada 5, 5-5-nya yang berobat Bu. Karena yang atas tuh biasanya nggak berobat. Yang atas tuh akan tetap melenggang kangkung karena dia ngerasa orang lain berkorban buat dia adalah suatu keharusan. Anak buahnya yang kena mental semua, gitu. Sementara zolimnya seorang atasan kepada anak buah itu berdampak pada doa-doa anggota keluarganya. Jadi kebayang nggak 25 orang, kalau dia satu keluarga 5 orang, 25 orang berdoa supaya si bapak ini kena hidayah, kebayang nggak? Gitu. Jadi ya makanya jangan jadi atasan yang zolim. Kok kolom chat ditutup? Tadi ada satu lagi dok yang terkait stresor itu benar nggak menumbuhkan Stresor yang baik adalah stresor yang memang membuat orang bertumbuh dan berkembang, Bu. Jadi kalau kita ngasih tugas dan memang tugas itu bermanfaat buat orang itu, ketika disampaikan orang itu juga mendapatkan manfaatnya dengan benar, maka itu adalah stres yang baik. Tapi kalau stresnya datang dari masalah orang lain, kalau stresnya masalahnya datang dari ketidakkompetenan orang lain, itu bukan stresor yang baik, Bu.
gitu. Jadi apa yang didapatkan orang itu sebagai manfaat dan kita lihat dia dapat momen growth up nggak dari situ. Kalau dia dapat berarti stres ini membuat dia bertumbuh. Kayak analoginya sih kayak gini nih, kayak ketika dikasih panas, pohon itu akan meranggas. Ketika pohon meranggas, akarnya itu akan membesar dan itu akan membuat dia bisa menjadi lebih kuat sebagai pohon. Nah, itu momennya. Tapi kalau kita melihat, gila, ini orang dikasih stres, kerjaannya kerjaan orang lain yang nggak selesai, nyelesain masalah orang lain mulu, gitu ya, karena kamu yang paling bisa dan ibu paling percaya. Nah, tapi akhirnya membuat orang itu merasa di tempat kerja ini udah kayak kecekek rasanya. Nah, itu artinya udah bukan stres yang sehat. Gitu. Jadi sesuai nggak dengan nilai kelayakan dan kalau misalnya stres itu dibagi ke 10 orang, apakah 10-10-nya akan bilang bahwa stres ini adalah hal yang dia butuhkan atau justru enggak? Terima kasih dokter. Sama-sama. Dari Aceh dokter. Face. Kok nggak bisa chat lagi ya? Baik, mungkin ada satu penanya lagi, Bu Verina Burhan dari Geraha, dipersilakan. Selamat sore dokter Sore, Bu. dan Mas Wahyu. Sehat-sehat ya dok? Terima kasih, Bu. Udah sehat Alhamdulillah. Banget. Dengar penjelasan dokter itu jadi sambil ketawa-ketawa gitu kan. Jadi semangat lagi kitanya. Anak-anak juga yang dengarnya happy juga gitu loh. Nah, tadi dokter kan mengatakan jadi yang namanya mental sehat bagiannya juga adalah dengan badan sehat ya dok ya. Badan sehat tentu dengan istirahat juga yang cukup, olahraga yang cukup ya dok ya. Nah, terakhir Bu, rekening cukup. kalau itu mah itu sudah harus ya dok. Iya, itu nomor 1 dan utama Bu, yang lain mengikuti. Iya. Jadi dokter, kalau diperhatikan untuk kawan-kawan yang ini perkenalkan, saya Verina, saya ini angkatan tahun 98 dok. Udah tua banget ya berarti ya. Angkatan 98. Nah, angkatan 98 dan sekarang ini kawan-kawan saya memang banyak kawan-kawan milenial gitu ya. Ya, yang saya salut dari anak-anak sekarang yang milenial dan Gen Z ya tentunya mereka mempunyai kemampuan yang terutama dalam hal teknologi gitu kan ya. Nah, hanya saja kalau saya tangkap mudah-mudahan saya keliru gitu. Kadang juga kawan-kawan ketika menghadapi istilahnya mungkin mereka nih agak gimana ya, agak kurang nyaman gitu kan. Sangat berbeda jauh dengan zaman saya dulu. Saya dulu terbiasa ditekan gitu. Gitu. Nah sekarang saya tuh berharap gitu kan, kadang kepingin kayak saya nih kan punya tim gitu. Saya kepingin kawan-kawan saya juga, ayo dong gitu kan. Kalau ada hal-hal yang seperti itu yang menurut mereka mungkin ini kok sepertinya agak berat ya mungkin gitu ya. Nah, mungkin kayak tadi udah ada yang curcol gitu. Harapan kami itu di kawan-kawan suatu hal suatu tantangan gitu kan, gitu suatu challenge untuk dia gitu kan. Jadi tidak ada maksudnya semacam keluhan-keluhan gitu kan. Kayak dokter kan tadi bilang pola hidup kita gitu kan, buka makannya, istirahatnya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi gimana nih dok? Apa cara kami gitu kan, ya, terutama untuk membuat anak-anak ini merasa happy gitu. Happy tidak hanya di rumah ya, pasti di kantor gitu. Karena kan waktu mereka lebih banyak di kantor. Kalau misalkan keluhannya, contoh nih keluhan, Bu, kurang tidur. Saya bilang,